Ini jelas banget, putih, bersih. Itu ada videonya? Foto, lebih ke foto. Boleh lihat ya? Nih bang. Itu bawahnya. Ini kalau digeser, ini beberapa jam sebelumnya kosong. Ini pocongnya ke foto. Iya. Gue pun sebenarnya orang-orang yang ngomong kayak itu settingan karena jelas banget, ya gue juga bingung kenapa bisa jelas banget gitu. Itu gue udah sampai, wah ini bener-bener kok isengnya sampai mainin nyawa gitu. Gara-gara teror ini, lu nyaris mati ketabrak truk. Iya betul. Itu apa ya? Satu momen yang kayak astagfirullahalazim banget sih. Bener. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Jangan ganggu dong. Ya Allah. Seperti mati titik lampu. Iki Seperti mati lampu ya sayang dalam malam syahdu. cintaku padamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Wah, lu gimana? Fans Nasr kok salah liriknya? Ya iya bang, nggak fans banget sih. Fans hantu. Ini bro, gitarnya bro, jaeng. Hari ini gue kedatangan Iki ya, narasumber legend, dimana dulu itu sempet viral di RJL yang nonton 6 juta penonton lebih. Cerita horor di Jogja. Ini sebenarnya gue udah nunggu-nunggu lu dateng nih. Waduh. Gue yakin kayaknya lu bakal punya pengalaman horor lagi. Tapi sebenarnya gue gak pengen denger cerita lu, pengen denger duetnya aja ya. Berarti nunggu 2 tahun nyanyi doang. Gila-gila, ini fans banget ya. Iya, nih rambut kan, potong rambut. Hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini gitu sih pengennya. Gitu ya. Tapi hari ini lu viral lagi bro. Video horor lu kemarin yang nonton itu 12 juta lebih ya. Di Twitter ya. Iya. Itu lu digangguin lagi apa gimana? Iya sih, lebih ke mungkin karena sekarang tinggal sendiri sih bang. Kan dari kosan terus ke sini Jakarta itu kan kebetulan tinggal sama kakak berdua. Terus pindah lagi ke rumah satu lagi, itu tinggal sama kakak berdua. Terus kakak sekarang udah married, sekarang gua tinggal sendiri untuk jadi pria yang lebih mateng. Ya udah, nggak tahu itu 2 bulan terakhir sih, gue ceritain 2 bulan terakhir pengalaman. Boleh lihat videonya nggak yang kemarin viral sampai 12 juta tuh? Yang ini sih bang, ini saking realnya sih. Wait, tunggu ya bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apaan? Nggak ada, ya Allah, nggak ada apa-apa anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan ganggu dong, ya Allah. Jadi kayak rambut gitu ya? Itu belum malam banget sih bang, jam 8 gue baru balik kerja sih. Posisi sendirian di kosan? Selalu sendiri itu di kontrakan. Sekarang kontrakan sih lebih tepatnya. Oke, ditahan dulu deh ceritanya. Nah, sebelum videonya dimulai, buat kalian yang pengen order baju RJL, langsung aja kalian bisa order di Shopee, Tokped, atau bisa lewat WA juga. Karena jangan sampai ketinggalan nih, ini PO terakhir Om Mamat season 4. Nanti di season 5 baju model yang kayak gini sama 4 model lainnya itu udah nggak ada lagi. Kita bakal ganti model yang baru. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan baju Om Mamat season 4 ini. PO terakhir. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya.
bang. Denger gak sih? Ada yang ngetok-ngetok. Oh, itu goyang. Astagfirullahaladzim, enggak bisa. Ini gerak sendiri bro? Iya, bener-bener diganggu terparah semalaman. Kayak bener-bener bertubi-tubi ya ini malam ini. Ini baru kejadian? Iya, hari kemarin, Rabu kemarin. Makanya lu minggat sampai sekarang syuting? Sampai sekarang gue masih tinggal di kos temen. udah nggak tinggal di kontrakan. Tapi sorry nih bro ya, gue wakilin yang lain ya. Ini lu sebenarnya settingan gak sih? Enggak, kalaupun settingan ya gue pengennya settingan bang. Biar bisa hidup waras, tidur tenang, tidur nggak was-was, tremor gitu kan. Gue tremor mulu gara-gara itu. Enggak sih. Berarti lo sekarang ini kayak apa ya namanya ya? Kayak takut banget justru ya? Lebih ke was-was aja sih bang, ngeri gitu. Kayak kejadian yang dulu tuh kulang lagi gitu ya? Agak trauma juga sih, kayak gitu. Awalnya gimana bro, boleh diceritain? Awalnya ya kalau dibilang itu, gue itu hari Rabu upload tweet di Twitter. Itu trafficnya belum rame, tiba-tiba rame. Malam gue lagi cek CCTV, footage CCTV. Tiba-tiba di kontrakan gue mati lampu, jepluk kayak. Gue udah was-was panik gitu. Soalnya kan kalau mati lampu ya mereka jadi lebih intens segala macem. Kontrakan gue itu bentukannya kamar gue, lantai atasnya itu kosong. Dipakai cuman buat nonton segala macem, istilahnya mezamin gitu. Nah, itu tuh kedengeran banget. Yang paling pertama itu kayak ada suara cowok kayak gitu kayak mainin ini suaranya kayak gitu. Itu kedengeran banget. Nah, terus lama kelamaan kok ada suara kayak yang mainin lantai, ketok-ketok kayak tek 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 gitu. Akhirnya gue kayak ya udah di videoin aja gitu, karena ya gue pasti kan selalu videoin ya dari zaman dulu di kosan gitu, selalu sigep aja apapun ada hal yang mistis gue lagi videoin. Ya udah itu rak baju itu sendiri, gue yang sendiri. Itu gue nggak pakai lama, gue ngambil duffel bag gue isinya udah kesimpan baju, keluar gue. Pas gue keluar gue kaget bang, itu bilik gue doang yang mati lampu. Antara turun ya apa emang dimainin ya. Terus ya udah cabut, jangan tidur di sini malam ini. Pas gue mau cabut, itu gue lagi nyetel playlist lah biar ntar di jalan gak sepi-sepi banget gitu. Itu gue diketawain. Suara bapak-bapak ketawa kenceng banget dari dalam kontrakan gue. Udah terus gue cabut. Itu gue nyampe ke kosan temen, udah gue ceritain segala macem. Udah tidur. Itu temen gue juga digangguin. Itu sampai di kosan temen ngikut. Gitu bang. Awalnya nyium wangi semerbak. Tapi gak mungkin. Soalnya itu kosan cowok dan ya gak mungkin pewangi lah. Karena baunya tuh bener-bener kayak bunga kemboja kali ya. Semacam kayak gitu baunya. Terus yaudah gue tidur. Temen gue ini main ML kan. Main ML tengah malam jam 12-an sih. Sekitar jam 12-an. Itu dia lihat di kaca sama di tangga kayak ada yang merhatiin. Awalnya karena ada yang lalu lalang aja, suara lalu lalang. Padahal itu di kosan emang sepi gitu. Pas dia udah panik, dia bangunin gua. Posisinya itu gua tidur samping jendela, itu di lantai atas. Pas dia bangunin gua, itu dia ngelihat ke luar jendela, ada yang senyumin dia di bawah. Itu, tapi sampai sekarang dia nggak ngasih tahu gue bang sosoknya apaan, gitu. Gue pun nanya ke dia, ya udah, dia nggak mau ngasih tahu. Itu sampai separah itu gangguin nih, ngikutin. Dan ini yang baru banget kejadian ya? Baru banget, masih bisa sebelum dihitung hari syuting lah. Iya, sebelum syuting.
pertama kali lo ngalamin hal kayak gini lagi tuh, kayak gimana ceritanya? Kalau dibilang pertama kali, jujur emang kalau hal-hal kayak gini udah nggak asing ya bang ya. Awal kan taulah peristiwa kosan. Ini mas. Woi siapa tuh? Halo? Anjir nggak ada orang. Iya, jadi peristiwa kosan, terus gue kerja ke sini ke Jakarta, diteror juga kan di rumah ke-1, di rumah kedua, sampai sekarang pun gue ngontrak sendirian, tinggal sendirian. Pertama itu gue pikir ya karena kontrakannya bagus, emang cari yang nggak kelihatan vibes horornya lah gitu, petak gitu dan ya nggak ada apa-apa. Seminggu pertama aman-aman aja. Cuman suka kecium apa ya? Semerbak tembakau, bau tembakau. Itu nyengat banget di dalam kontrakan gue. Padahal gue pun nggak ngerokok dan nggak ada juga gue tinggal sama siapa gitu yang perokok. Kalau kiri kanan sih nggak tahu ya ngerokok apa enggak. Terus ya udahlah gitu. Pertama banget gue ngelihat sosok di kontrakan itu sekitar minggu kedua. Jadi tengah maleman itu gue kebelet pipis bang. Udah tidur waktu itu, tengah malam gue keluar dari kamar. Pas gue ngeliat ke pintu itu ada sosok lumayan tinggi nyengir ke gue, tapi kulitnya hitam pekat. Gue cuman bisa ngeliat matanya sama giginya. Itu bener-bener nyengir. Satu hal yang ada di pikiran gue waktu itu, jangan pipis. Karena kalau gue pipis, gue takutnya itu nyamperin ke kamar mandi, gue malah pingsan di kamar mandi. Ya udah, gue balik ke kamar dalam keadaan kebelet. Gue lihat gelas, bodo amat gue pipis di situ. Iya, itu sih bang. Lu pipis di gelas? Iya, daripada gue pingsan di kamar mandi, ya mending gue pipis di gelas. Terus gelasnya sekarang masih lu suka minum? Ya cuci sih bang. Cucinya 3 kali tapi. Saking lu takutnya ya? Iya. Oke, itu pertama kalinya tuh? Di kontrakan yang itu. Setelahnya? Setelah itu gue suka kalau tidur itu suka ngerasa was-was. Emang sebelumnya itu suka ngerasa was-was tapi biasa aja. Waktu gue tinggal sama kakak juga kadang rep-repan gitu. Tapi yang ini ya hampir nggak tiap malam sih, kayak berjangka rep-repan gitu. Kadang rep-repan kebangun ngelihat ada di pojok sosok si hitam itu gitu. Dari situ gue itu mulai tidur pakai lampu tidur. Nah gue itu mikir gimana caranya gue tahu yang ngawasin gue pas tidur itu apa bentuknya gitu. Akhirnya gue kepikiran buat setup pakai aplikasi kamera labs, gue taruh di meja. Itu gue terinspirasi dari orang luar, dia kayak gitu juga. Jadi si tab yang gue setup itu dia setiap per jam moto sendiri gitu. Jadi gue tinggal tidur aja gitu. Itu hari pertama, hari kedua gue setup nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Pas hari ketiga itu nggak tahu bentuknya apa ya bang, di apa ya namanya rak baju bawahnya kayaknya itu poci. Itu dapet bener-bener kayak ini jelas banget putih bersih kayak gitu sih. Itu ada videonya? Foto, lebih ke foto. Boleh lihat ya? Ini bang, itu bawahnya. Ini kalau digeser, ini beberapa jam sebelumnya kosong. Ini pocongnya ke foto. Iya. Gue pun sebenarnya orang-orang yang ngomong kayak itu settingan karena jelas banget, ya gue juga bingung kenapa bisa jelas banget gitu. Tapi lu yang nggak naruh sama sekali? Enggak. Apa maksudnya kayak ngapain gitu? Iya ngapain ngelakuin hal kayak gitu, settingan-settingan. Kayak ya ngapain untuk apa? Gitu. Bahkan lu aja sampai trauma. Iya, hal-hal mistis kayak gitu. Kayak gitu sih bang. Terus besoknya masih gue setup. Hari keempat gue setup. Ini kalau lihat, ini kan nggak ada apa-apa ya.
Tapi kalau lu lihat lagi bang, bayangan gede banget. Oh, kayak ada... Iya, dia ngalangin lampunya itu. Wah, gila juga ya. Sebenarnya dana kosan lu tuh kayak gimana sih? Dana kosan gue itu lebih ke minimalis gitu sih bang. Kalau orang-orang sekarang bilangnya mezamin gitu. Jadi pintu depan langsung masuk ke dapur. Di dapur ada sofa, dapur, lemari, baju gue taruh situ. Karena nggak muat kan di dalam kamar. Agak lurus lagi ke depan itu ada kamar. Nah, kamar gua itu atasnya semacam ruangan gitu. Semacam ruangan gua pakai buat main, buat chill, main game atau nonton di proyektor kayak gitu kan. Tapi gue jarang ke situ karena ya emang tangganya itu dari besi dan lumayan effort juga gitu. Kalau tidur di situ kan bangun-bangun udah berasa ninja warrior gitu. Ngeri juga gitu. Nah, mungkin karena ruangan itu kosong kali ya, jadi dipakai buat aktivitas mereka gitu sih. Beberapa yang gue pikir aktivitasnya rame lah, ya gue pikir adalah eksistensinya di situ. Itu pertama malam-malam sekitar jam 11-an, gue denger ada suara cakaran bang. Tadi ada suara cakar. Tuh kan anjing, Mas, ya Allah. Mas. Cakaran, jelas banget suaranya. Itu dari atas, posisinya gue di kamar. Bener-bener kayak ya binatang, nyakar-nyakar aja di lantai. Dan emang kan di lantai atas itu lantainya kayu ya. Jadi ya kedengeran banget gitu. Nggak cuman itu doang, beberapa kali gue juga denger ada suara barang jatuh, gedebuk, suara keras banget. Tapi pas dicek ya nggak ada apa-apa, bener-bener itu barang nggak ada yang pindah posisi segala macem sih, gitu sih bang. Nah dari lantai atas juga, kebetulan kan gue emang suka masak lah, namanya tinggal sendiri mah harus bisa masak ya. Gue ala-ala lah bikin konten masak, ngerekam sendiri gitu di dapur. Gue bikin konten masak, posisinya itu kamera ngadep ke dapur bagian gue masak. Jadi ngebelakangin kamera kan. Pas gue masak, itu di jendela lantai atas bener-bener gerak sendiri. Padahal tuh jendela tuh kayu berat gitu ya. Dan di situ nggak ada udara, nggak ada sirkulasi, cuman exhaust doang. Dan exhaust pun nggak nyala, jadi angin, kalaupun angin, ya angin dari mana? Gitu sih bang. Gue lihat videonya tuh. Suara jendelanya ngeri sih. Iya bener, kayak pintu-pintu zaman dulu kan ya, kayak gitu. Lu cerita nggak ke teman kantor, teman deket gitu? Selalu, gue kalau misalkan ada gangguan segala macem, pasti kan, kita kan temenan kan di Instagram, lu juga pasti suka ngelihat kalau gue diganggu, pasti gue upload story gitu, kayak gitu sih. Tapi beberapa mungkin ya langsung gue share ke teman kayak, anjir nih gue digangguin lagi gitu. Ya teman gue juga udah kayak kebiasa gitu. Orang kan biasanya curhat pacar gitu ya. Gue curhat setan, diganggu setan. Kata teman-teman lu gimana? Ya mereka sih paling pertama ya nyaranin buat pindah atau cari temen kontrakan lain gitu, kayak gitu sih. Cuman kalau pindah dari beberapa sebelumnya itu ya pindah pun nggak ngaruh bang, tetap aja pasti ada gangguan gitu kan. Gue dari rumah pertama terus ke rumah kedua, terus ya ini sekarang gitu. Jadi lo dari kosan Jogja udah pindah ke beberapa tempat, iya, terus ngalamin kayak gini? Iya selalu, cuman mungkin di rumah pertama sama rumah kedua itu karena gue tinggalnya sama kakak gue berdua dan ada kucing, dimana waktu itu gue pelihara kucing itu ya emang gangguannya ya nggak hilang, bukannya hilang tapi mereda aja gitu. Terus sekarang gue udah nggak pelihara kucing, gue udah tinggal sendiri, udah kayak bonyok banget, tiap saat ada, nggak tiap hari tapi selalu ada tiap saat gitu. Ini serius sih. Bener, serius. Gue juga
maunya mah hidupnya damai aja bang, nggak ada urusan kayak gini gitu, nggak was-was Ini tiap mulai hari. menyeramkan nih. Iya. Karena ternyata nggak berhenti ya. Iya. Dan yang paling ekstrim nih baru belakangan ini lagi ya. Oke. Bener. Boleh lanjut ceritanya gimana? Terus kalau ngomongin sosok nih bang, ngomongin sosok itu paling serem. Jadi kejadiannya itu gue baru pulang kerja, lagi capek-capek kerja. Kebetulan gue kerja jadi karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Gue baru balik kerja, itu gue mau jemur baju-baju yang udah kotor lah gitu. Pas gue lagi jemur, itu gue ngeliat di tembok atas ada yang duduk bang. Gue mikir cewek malam-malam duduk ngapain? Terus gue perhatiin lagi sambil gue lanjut aja jemur. Itu dia pakai kebaya, nangis, bentuk kayak gini, nangis. Gue nggak bisa lihat mukanya. Satu hal yang paling gue takutin saat itu waktu gue ngejemur, gue takutnya dia lagi nangis, tiba-tiba berubah jadi ketawa. Gue cuma mikirnya kayak gitu doang. Nah, tapi gue selesain aja jemurnya, jemur baju ya udah gue tinggal masuk ke dalam, gue kunci pintu. Lu tahu apa yang terjadi bang? Suara jemuran gue kayak ada yang suara nyeret, kayak terus gue kayak itu gue bayanginnya kayak oh berarti dia mainin jemurannya, apa dia ikutan ngejemur gitu. Itu udah ngeri banget sih. Lo nggak lihat lagi? Enggak, udah nggak lihat. Gue gue nggak mau ngintip juga. takut aja sih apa mukanya kayak gimana, karena gue nggak lihat mukanya. Besok paginya jemurannya gimana? Alhamdulillah aman. Iya. Di pulau kayak batu gitu sendirian? Iya, sendirian sih. Shh, jangan tidur dulu. Ini kita keluar dikit sih bang, udah nggak di area kontrakan ya. Tapi menurut gue ini udah lumayan parah sih, karena udah menyangkut nyawa. Ini sampai menyangkut nyawa pun gue juga agak was-was ya. Jadi gue nganterin teman gue ke daerah Serpong, jauh banget ke sana, Gunung Putri apa ya, Gunung Princess lah gitu. Terus gue drop teman gue di perkomplekannya. Terus gue gue balik segala macam. Gue emang kalau mau balik naik motor gue pasti set playlist dulu biar di jalan nggak sepi-sepi banget kan. Orang-orang juga pasti kayak gitu kan, Gen Z lah. Jadi kayak gitu. Pas gue set playlist, gue ngeliat ke genteng ada sosok. Gue nggak tahu itu sosoknya apa, tapi kelihatannya kayak manusia biasa. Cuman karena gelap, ya nggak kelihatan aja mukanya apa, bajunya apa. Cuman kelihatan aja itu sosok. Tapi nggak mungkin nggak sih malam-malam sosok di atas genteng berdiri gitu aja. Kayak gitu, dia berdiri gitu aja di atas genteng. Terus gue pikir kayak, udahlah kita jalan aja gitu. Bodo amat lagu apaan yang gue setel. Ini ada jalan. Gue jalan, gue tancap gas. Itu di setiap rumah, di setiap genteng ada satu yang bentukannya kayak gitu. Coba lu bayangin aja itu, setiap rumah komplek di gentengnya bener-bener ada satu yang kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue gas, gue ke jalan raya, udahlah nemu jalan raya. Agak sekitar 10 menitan ke depan. Lu tahu apa yang terjadi bang?
gue ngeliat ke kaca spion ada cewek cantik tapi mukanya pucet, nggak satu, mukanya dua, kembar, kayak apa ya, Cornell Twins anjir. Itu kuntilanak sih gue ngeliatnya, mukanya kayak kuntilanak tapi mukanya pucet, nggak ngeliat ke arah spion, ngeliat ke depan. Terus mungkin karena gue panik apa gimana ya, tiba-tiba stang gue ini sendiri, gue yang jatuh gue bang. Itu jalannya jalan-jalan yang biasa dilaluin transformer, itu lalu lalang lah. Gue bener-bener itu di apa ya, jalan yang batuan yang udah hancur lah, jalan-jalan hancur yang udah dilaluin transformer. Abang Gojek malah teriak-teriak doang di pinggir. Wah, Abbas, awas, abang, awas gitu. Gue bilang mati, bantuin anjir, bantuin gitu. Gue udah begini. Gue nggak pakai teriak kayak ala-ala sinetronnya, gue udah begini. Itu truk dari sana bener-bener ngelaju ke gue. Itu cuman beda berapa ya? 15 sampai 10 meter ngerem. Itu gue udah sampai, wah ini bener-bener kok isengnya sampai mainin nyawa gitu. Gara-gara teror ini, lu nyaris mati ketabrak truk. Iya betul. Itu apa ya, satu momen yang kayak astagfirullahalazim banget sih. Bener. Tapi lu masih bisa ketawa ya? Iya gimana ya bang, harus, gue tuh mikirnya kayak ya udah mau gimana lagi, gue di Ruqyah 2 kali nggak ngaruh. Ya udah ya mau nggak mau hidup berdampingan sama mereka, iya nggak sih? Lu di Ruqyah 2 kali? Iya, gue di Ruqyah 2 kali. Karena setelah yang teror kosan berlanjut, gue coba kayak ya udah kenapa nggak nyoba aja nih di Ruqyah gitu kan? Mungkin ada perubahan segala macam. Yang pertama emang nggak ngaruh aja gitu. Gue didoain, ikut doa, nggak ada perubahan. Yang kedua ya gue ikutan nangis gitu. Gue ikutan nangis, ada muntah-muntahnya, tapi ya tetap aja nggak, gangguan tuh ada aja gitu. Gimana guys? Sekalian yang kemarin, Rizky kita bawa juga kali ke Ustadz Faizar. 10.000 komen di bawah. Perasaan gue selama, kan mulainya dari kosan ya bang. Gue nggak tahu sih kenapa dari kosan sampai sekarang. Berarti total 6 tahun lah. 6 tahun gue ngalamin kayak gini. Ya hidup gue agak mulai berubah sih bang. Mulai dari lebih was-was, lebih capek aja ngadepin kayak gitu-gitu. Gimana ya kalau dibilang capek sih, capek banget bang. Kayak kalau mau tidur selalu rep-repan gitu. Itu kan nguras energi banget gitu loh. Jadi apalagi kalau ngadepin orang-orang yang ngomongnya settingan segala macem, ya gue juga maunya nggak kayak begini gitu. Dengan penampakan yang kelihatan real aja, ya gimana ya, itu bukan salah gue gitu. Kalau gue pernah baca pun, jin kalau masuk ke dunia kita ya emang bisa kelihatan jelas kayak gitu. Apa boro-boro bayangannya disentuh aja juga bisa gitu. Jadi ya gimana ya, gue mau nyalahin siapa gitu sih. Kayak ya udah capek banget sih kayak gitu-gitu. Pengennya ya lebih hidup normal aja. Ya biasa aja sih. Kayak beberapa kali kan gue ke beberapa villa sama temen, awalnya happy-happy, tiba-tiba gue kesurupan kayak gitu. Atau lagi makan di mana yang tadinya enak, ternyata ya emang gue ngeliat ada pakai begituan, padahal kan ya udah suka banget tuh makanannya, terus tahu ternyata pakai begituan, jadi nggak pernah makan itu lagi. Apa di makanan? Ada sosok kayak tinggi gede, kayak pocong, tapi bukan pocong. Itu gue bisa ngelihat air liurnya netes aja gitu. Itu gue lagi makan sama temen. Gitu sih. Jadi dia pakai pesugihan maksud lu?
kayaknya nggak mau berburuk sangka ya, tapi kayaknya sih gitu. Ya yang bisa gue lakuin ya udah jangan makan di situ. Jadi air liur pocongnya itu masuk ke mangkok makanan lu? Iya, bener-bener di samping. Gue berusaha untuk tetap tenang, untuk tidak ngomong ke teman gue. Baru setelah kita pulang dari situ ya gue ngomong ke teman gue gitu. Tapi gue nggak ngerti sih bang, kenapa dari kosan itu ngebuat gue mulai peka, kayak bener-bener peka terhadap sesuatu yang kayak gitu. Beberapa gue nanya ke orang pinter, ya yang pertama itu emang gue agak paket komplit gitu loh. Darah gue manis katanya, terus rusuk agak longgar, terus mata gue kan petet sebelah ya. Orang yang matanya petet sebelah tuh emang katanya bisa lah ngelakuin kayak gitu. Terus yang kedua, setelah ngekos dari Jogja itu emang gue itu diincar dari sana, dari penunggu sana. Nah, nggak tahu kenapa si kos itu tuh kan ternyata semacam portal ya bang, antara dunia kita sama dunia mereka. Dan kos itu menarik hantu, sosok-sosok yang ada di sekitar situ. Itu yang gue tahu ya, yang dari orang pintar yang gue tahu. Dan katanya sih beberapa fragmen dari portal si kosan itu nempel di gua. Itulah kenapa gue suka diganggu. Katanya sih semacam narik sosok-sosok di sekitar gua. Gitu sih bang. Iya, capek banget. Kalau gue sebenarnya orangnya kurang suka menghubung-hubungkan ya. Tapi tadi terus terang Paralang dan Rizal Satset syuting sama dia nih malam-malam nih. Udah syuting panjang, filenya korup. Iya. Gimana ya? Bingung gitu. Gue juga bingung. Kenapa? Memori kenapa? Wah. Master nggak? Korup. Terus? Dan waktu kita cerita yang kos Jogja kan audionya juga rusak ya bang? 2 kali gue syuting sama dia rusak semua. Iya, ngerusakin barang mulu, maaf. Sampai tadi dibenerin dulu, memorinya lama bener. Iya, aduh, nggak ngerti deh. Ya bukan gua, salahin yang belakang. Yang mana lu lihat apa? Hah? Enggak. Kita balik ke kosan, gimana lagi Iya, kita di kosan? kontrakan. Kontrakan. Iya, kontrakan. Kan kalau kosan kan udah kemarin ya, sekarang ya lebih, kontrakan lah lebih naik dikit. Nah, ada beberapa hal yang menurut gue ya nggak logis ya bang. Soalnya ya kalau misalkan gangguan gerak-gerak gitu atau ngasih sosok ya udahlah, itu pun di Jogja kayak udah makanan sehari-hari gitu waktu di kos Jogja. Nah ini gue lagi capek-capeknya pulang kerja gue capek-capeknya itu sekitar jam 9, jam 8-an lah ya. Itu gue masuk ke kamar apa yang gue temuin bang? Di lantai deket sama rak baju itu ada darah. Masa pulang kerja ada darah di kamar? Masih fresh anjir. Demi darah, baru amis, nyampe loh. kental, bener-bener darah. Gue positif thinkingnya mungkin itu toke atau cicak. Tapi kalau misalkan binatang pasti ada bangkai kan ya bang ya? Ini nggak ada. Gue nyari-nyari nggak ada bangkai. Kalaupun kucing atau kucing tetangga nggak masuk sih. Soalnya ya tempat gue itu ya jendela cuma satu yang bulat itu doang yang di video. Ya gitu sih. Terus gue pegang, gue pastiin bener gak itu darah. Iya bener aja, amis, kental. Ya kayak darah pada umumnya aja. Kayak gitu sih. Padahal nggak ada binatang sih. Nggak ada, dan itu pun ya di kamar gue ya. Kamar gue ya cuman satu-satunya jalan untuk apa ya, lalu lalang ya pintu doang, dan itu pintu dikunci gitu. Nah, ngomongin binatang juga di kamar selain darah, gue pernah nemuin itu bang, belatung di balik kasur, di balik karpet itu belatung banyak banget. Gue sempet moto, tapi anehnya nggak belatung yang hidupnya itu dikit. Rata-rata udah pada mati. Berarti kan harusnya apa ya?
semalam gue tahu dong pasti ada belatung. Ini pas hari itu juga tiba-tiba ada belatung, dan kenapa mereka tiba-tiba mati? Kayak seakan-akan tuh belatung udah lama di situ. Kayak gitu. Setelah gue pikir-pikir, kenapa gue nggak pasang CCTV aja ya? Gue nggak pasang CCTV, dan ya udah gue pasang aja CCTV. Itu sekitar 2 minggu terakhir sih gue pasang CCTV. Ada beberapa yang menurut gue kayak nggak masuk akal sih, ya. Ada nominasinya lah. Gue playback kan, gue cari-cari gitu. Tapi gue nggak full cari karena ya 3 minggu rekam capek juga ya. Yang paling pertama itu yang menurut gue aneh, tas gue gerak sendiri. Itu posisi tas di sofa gerak sendiri, ada videonya. Terus yang kedua juga ada botol tumbler gue kayak biasa gerak sendiri. Dan nggak itu juga, itu barang-barang gerak sendiri itu nggak pas gue lagi di luar atau gue lagi di kamar. Di depan gue bener-bener lagi main HP, itu wajan jatuh sendiri. Padahal wajan? Iya, padahal posisinya itu nggak mungkin jatuh, bener-bener di rak gitu loh. Ada video CCTV? Ada di CCTV. Boleh lihat, Bro. Ya bang, enggak. Ini saking banyaknya footage jadi agak lumayan dicari ya bang, maaf. Ini bang videonya, wajan. Nih. Itu bener-bener di depan gua. Kayak ya terus terang-terangan aja. Terang-terangan. Jatuh. Iya, jatuh. Oh, wajannya tapi nggak di CCTV ya? Iya. Yang tumbler mana? Ini bang. Di jendela juga ada video, di jendela ada yang ngintip. Itu dari CCTV juga. Tapi mungkin karena guanya nggak ada, dia balik lagi. Ini tumbler serem sih. Iya, tapi sebenarnya ya bang, barang-barang kayak gitu tuh ya sering aja gue lihat di depan mata, nggak cuma di CCTV doang. Kayak misalkan gue lagi di kamar bener-bener lagi nonton TV, itu hand body bener-bener goyang, kayak gitu-gitu udah sering. Kayak wow, udah gerak. Kosan lu di mana sih? Kontrakan adalah di daerah Jakarta Selatan ke sana gitu. Apa gua nginep aja di kosan lu ya? Ya, coba ya. Sekarang bikin konten ya? Waduh. Boleh nih. 20.000 komen gua nginep di kosannya Rizky. Waduh. Yang bener ya lu bang. Gue suguhin apa nanti? Oke. Nah setelah CCTV itu gimana lagi bro? Gue sambil ini ya, agak pegel juga nih. Waduh. Oke. Setelah CCTV itu sebenarnya mungkin kalau diulik lagi masih banyak ya bang rekaman-rekaman. Cuman gue belum ngulik aja sih, dan gue juga belum pulang ke kontrakan. Ya karena ya lebih aman ya nginep dulu aja ya, kayak gitu sih. Kalau di kontrakan ya, ini kan dulu kalau kosan Jogja itu pernah ada juga senior lo yang cerita di gua. Iya, Mas Ian ya? Mas Ian. Iya. Itu jadi ada beberapa orang yang ngalamin kejadian horor. Nah kalau di kontrakan ini ada nggak temen lo yang ngalamin kejadian horor juga? Kebetulan kalau sesama tetangga itu nggak ada sih bang menurut gua. Karena gua pun jarang komunikasi, karena hidup gua aja itu kontrakan itu cuman ya buat ditumpangin tidur doang. Jadi gua kerja kadang balik jam 7 terus olahraga sampai jam 9 udah tidur di kontrakan. Nah, menurut gue sih nggak ada dan jangan sampai lah gitu. Gitu sih. Berarti belum terbuka semuanya ya? Ya belum sih, tapi gue berdoa aja kayak yang diganggu gue aja, jangan sampai orang lain. Tapi kalau temen lu main ke kontrakan lu, pernah ada yang diganggu? Beberapa kali sih nggak sampai diganggu yang parah ya bang ya. Cuman kita tuh kadang nyium bau semerbak bunga
kayak gitu. Kadang juga bau bangke kayak gitu, sampai kayak temen tuh ya jarang aja main ke situ, kayak kita cari tempat lain aja lah, nggak usah di tempatnya Iki kayak gitu. Kalau bau bangke itu berak lo udah disetor ya kan? Enggak, gue belum mandi bang. Iya. Oh tapi ganggunya nggak kayak dulu ya? Kalau yang dulu itu kan beberapa temen lu ngalamin juga ya. Gue lihat tuh ada rambut juga lagi-lagi ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apaan? Iya, itu ada rambut. Ya, gue juga bingung saking bayangannya itu solid apa ya, entitas penampakan ya. Penampakannya kok bisa sejelas itu gitu. Gue juga bingung. Orang-orang yang ngomongannya settingan ya. Ya gue juga gimana ya? Bingung kenapa bisa sejelas itu gitu loh. Kalau misalkan settingan coba dilihat lagi, dikejar hilang. Gimana ceritanya ya? Kalau rambut berserakan itu ada. yang di kosan. Oh beda ya? Iya itu di kosan. Kalau di kontrakan alhamdulillah ya nggak ada sih. Itu rambutnya ada hubungannya? Waduh kurang tahu sih bang, nggak tahu sih. Ya kalau misalkan dicocokologi sih ya sama kosan sama sekarang, kejadian sekarang ya pasti ada hubungannya, kenapa ada pemicunya, ada sangkut pautnya kenapa gue sampai diteror separah ini kayak gitu sih bang. Nah, sebenarnya di kontrakan ini kan gue emang diteror habis-habisan ya bang. Sebenarnya itu balik ke 2 tahun lalu setelah gue bikin treat kosan Jogja, itu gue juga sempet diteror parah banget. Yang paling pertama itu hari pertama gue up kosan Jogja, itu gue sama kakak gue kan berangkat kerja ya, masing-masing berangkat kerja, terus mutusin buat pulang bareng-bareng. Itu rumah tuh bener-bener berantakan banget bang. Sofa yang tadinya ada di depan TV itu sampai ngalangin pintu. Jadi pas kita buka pintu harus ngedorong saking beratnya karena sofanya itu ngalangin kayak gitu. Kakak gue panik. Ya udah, akhirnya kita ke satpam, cek CCTV, takutnya ya maling lah gitu. Tapi gue udah berpikir ya nggak mungkin maling gitu. Nah, satpam gue itu ada kebetulan yang ngerti lah gitu, yang hal-hal kayak gitu, bisa komunikasi kayak gitu. Akhirnya dipanggil lah tuh satpamnya. Gua, Pak RT, satpam satu sama satpam yang bisa itu balik ke rumah. Waktu itu kebetulan emang lari langsung ke pos satpam. Sempat ricuh juga karena itu Pak RT datang kayak gitu. Nah, gua, Pak RT sama satpam satu di luar. Satpam yang bisa nggak tahu ngobrol aja gitu sama di dalam, kenapa gitu. Lu tahu nggak bang apa yang terjadi? Kalau apa ya, itu komplek bener-bener mencekam gitu loh. Kayak kalau gonggong anjing barengan gitu kan udah biasa ya. Ini kucing ngeong, banyak banget itu suara kedengeran. Kayak hampir satu komplek. Ngeong kenceng banget, gua sama Pak RT. Wih kenapa gitu. Itu waktu si satpam yang bisa itu mediasi kan. Terus ya udah naik motor balik ke pos satpam. Pak RT sama satpam satu, gue sama satpam yang bisa biar ngobrol gitu. Terus si satpam bisa itu ngejelasin kayak, Mas jangan aneh-aneh ya gitu. Ini ada yang ngirim parah banget gitu. Pokoknya kekuatannya umurnya udah beribu-ribu tahun, kalau bisa ya suwun-suwun aja kayak gitu. Ya udah ricuhnya tuh kenapa? Ricuhnya tuh kenapa tadi? Ya gue sama kakak gue panik, mikirnya ya maling ada gitu. Rampok ya? Iya ada rampok, soalnya berantakan banget rumah gitu. Suara-suara tuh banyak gitu. Iya. Dan suara rakyat ada? Wah nggak ada. Iya ntar bang. Belum. Lu tahu nggak bang? Pas kita udah nyampe pos satpam, kakak gue kan di situ kan. Kakak gue di situ, kita tiba-tiba bener-bener itu agak 20 meter dari pos satpam. Terbang, ada yang terbang. Kita semua ngelihat, bener-bener kita semua ngelihat putih-putih gitu. Terus akhirnya ya udah, jangan tidur di situ lah gitu. Jangan tidur di rumah dulu. Akhirnya nginep kan di rumah saudara. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus besoknya bikin pengajian segala macem. Soalnya kan kakak gue parno banget ya, banget. Terus ya udah alhamdulillah lah. Malamnya mungkin Bismillah aja, semoga kita pasang murotal, semoga lebih baik lah, nggak ada gangguan lagi. Namanya orang parno kan, sambil baca doa juga. Lu tahu apa yang terjadi bang? Jam 2 malam gue kebangun, ada yang ikutan ngaji. Jadi kan pasang murotal speaker kan di ruang tamu, gue sama kakak gue tidur di kamar. Itu ada yang ikutan ngaji. Suaranya parau, kayak suara nenek-nenek. Bener-bener jelas banget itu. Kalau nggak salah lagi Anas deh, alhamdulillah. Gitu. Surat Anas. Gitu. Dan satu hal yang menurut gue aneh banget. Itu waktu itu jadi teman kakak gue itu main ke rumah kan. Teman kakak gue main ke rumah. Terus gue juga baru kenal sama dia. Gue baru kenal, belum pernah ketemu sebelumnya. Terus dia ngomong, "Woi, iya Iki ya gitu, yang masuk RJL gitu, masuk podcast lain, masuk Nesi gitu. Yuk nonton gitu." Nonton. Pas sesi nonton Nesi, tiba-tiba ada private number, telepon dia ngomongnya cuman gini doang. Kan dia nanya, halo siapa? Ini Dimas gitu. Dimas siapa? Dia jawab lagi, Dimas temennya Rizky, kayak gitu. Udah mati. Yeah. Halo, ini siapa ya? Ya, Miri. Ini siapa? Dimas. Dimas mana? Temennya Rizky. Rizky mana? Ada lagi telepon, sama diulang lagi. Ini Dimas. Dimas temennya Rizky. Lu tahu kata-kata apa yang dia omongin selanjutnya? Udahan ya nonton Nesinya. Wah anjir. Itu kayak, gimana ceritanya? Taunya dari mana? Hantunya nonton Nesi Judge. Gua nggak tahu itu hantu apa gimana. RJ5 nggak disebut sama dia. Ya gimana ya, RJ5 ditontonnya paling pertama tapi iya baru Nesi Judge. Mungkin iya harus ngeselin juga hantunya tuh. Iya, nontonnya Nesi RJL nggak ditonton. Iya makanya parah. Terus gua Itu siapa yang nelfon? Nggak tahu. Terus gua ngechat semua temen gua yang namanya Dimas, gua chat semuanya. Nggak ada, bukan kayak gitu. Kayak ya kalau dipikir-pikir semua pengalaman gua itu emang nggak logis, tapi ya kalau mau ditelaah mentah-mentah ya bingung juga bang gua. Lu sampai hari ini juga masih bingung sebenarnya apa yang lu alamin. Iya, ntar di surga kita nggak bingung bang. Iya. Seperti mati lampu. Beda lagu. Oh, beda. Gue tuh kemarin kalau nggak salah katanya lu pas lagi boker tuh ada pengalaman lagi ya? Iya, gue emang selalu sial sih selama boker ya. Jadi ini kejadiannya di kontrakan gue sekarang sih bang. Di kontrakan gue sekarang kejadiannya malam, gue kebelet banget itu, nggak tahu gue habis makan apaan, sakit perut, gue keluarin lah semuanya, buang hajat ya. Bodohnya gue itu gue ngeliat ke atas. Kalau kamar mandi gue di kontrakan itu bener-bener langsung ke atas tuh ya udah yang kelihatan itulah langit pokoknya plastik gitu, yang bukan plastik, pokoknya dihalangin kayak gitu. Lu tahu apa yang gue lihat bang? Itu ada sosok, kepalanya doang, nggak tahu, gue lihatnya sih kepalanya doang, cewek, mukanya pucat tapi matanya melotot, senyum ke gue, bener-bener senyum. Itu satu hal yang ada di pikiran gue, gimana gue caranya cebok sambil diliatin. Jadi yaudah gue bersihin lah itu, tapi gue nggak mau ngeliat lagi, takutnya gue kayak yang pocong yang di kos Jogja kan, gue lihat lagi ada gitu. Jadi pas di kamar mandi gue nggak mau lihat lagi, gue pelan-pelan balik lagi ke kamar kayak gitu. Sereman mana? Lihat berak lu apa hantunya? Aduh,
Kebetulan berak gue diri gue sendiri. Kalau gue takut sama berak gue, berarti gue takut sama muka gue sendiri. Jadi ya hantu. Nggak itu juga di kamar mandi. Ada ya lumayan aneh juga sih bang. Gue nemuin jejak kaki di agak atas di tembok. Kayak kalau misalkan dipikir-pikir gimana cara orang kaki naik ke situ gitu. Dan itu kalau gue gue telaah lagi ukurannya gede banget, nggak kayak kaki orang, beneran gede kayak gitu loh. Ini kayak wow. Kalau lu main-main ke kontrakan gue itu masih ada jejak kaki sampai sekarang. Oh iya. Iya, kagak bakal gue chat kayaknya. Mau Dimin aja dibingkai, ya? gue mau Nanti bingkai. kalau gue jadi main bisa gue lihat. Waduh, gue bingkai palingnya. Ya gitu sih bang. Ini lu lagi berak udah. Udah. CCTV udah. Udah. Terus tadi ada rambut udah. Iya. Kalau suara tuh pernah kerekam kamera nggak? Suara ada bang. Tapi lebih ke di rumah gua yang kedua. Kalau di kontrakan itu emang beberapa kayak ada yang siul, ada yang mainin lantai tuk-tuk-tuk gitu. Atau ada yang gedebuk jalan. Atau ada yang kayak gitu, kayak nyanyi-nyanyi dari suara itu. Tapi di kontrakan gue yang kedua itu gue bener-bener ngerekam. Di situ ada kucing gue, saksinya kucing. Itu suara apa ya? Kalau dibilang mbak kun kayaknya sih iya gitu. Itu gue videoin secara jelas, ya emang ketangkep. Gue mikirnya ini bang, positive thinkingnya mungkin binatang atau segala macam. Tapi setelah dipikir-pikir, bagian atas rentenir gue tuh udah nggak ada celah untuk binatang masuk. Karena waktu itu kucing gue pernah kabur di situ. Jadi bener-bener kita segel, kita tutup. Jadi binatang nggak bakal bisa masuk ke situ. Ya, gue videoin. Ada, gue lihat. Nih bang. Ya kan kayak ketawa tapi nangis. Serem juga ya? Iya, yang kayak gitu. Tapi suara kuntilanak ini beda kayak yang kita sering denger ya? Ya kayak yang di film-film ya. Iya, ini ada cengkoknya. Iya, kayaknya lagi kelilit pinjol kali. Waduh, pusing. Ini semuanya masih jadi misteri sampai hari ini. Iya sih. Ya udahlah, kalau gitu nggak usah pakai basa-basi ya. 20.000 komen, gue nginep di rumah dia. Salaman. Selesai video kali ini. 20.000 komen.